Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebentar lagi musim haji. Tetapi di masa pandemi sekarang ini keadaannya sangat berbeda. Kita tidak bisa pergi ke tanah suci karena pandemi COVID ini. Jadi tahun lalu sudah tidak bisa kita pergi haji, ditambah sekarang pula wabah ini masih melanda dunia. Semua ini tentu ada hikmahnya ya. Kita diberi waktu lagi untuk melakukan persiapan untuk berangkat haji di masa mendatang. Jadi sebenarnya ya bersedih boleh ya, karena kan kita sudah menyetor sejumlah uang, menabungnya bertahun-tahun, tiba-tiba harus batal atau ditunda tepatnya sih. Bahwa ini yang diberikan terbaik dari Allah. Allah pasti mempunyai rencana yang lebih baik. Jadi kita diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri lebih matang, baik kesiapan fisik dan mental. Manasik hajinya juga harus ditingkatkan lagi, sehingga kelak menjadi haji mandiri dan menjadi haji mabrur. Juga bisa dikatakan pula momentum pembatalan ini untuk kita mengevaluasi seluruh persiapan pelaksanaan ibadah haji untuk tahun depan ya. Jadi sebenarnya mungkin kita tidak perlu sedih terlalu berlebihan ya, karena bagaimanapun keadaan ini terjadi di seluruh dunia. Pandemi COVID ini terjadi di seluruh dunia dan memberikan dampak yang buruk ya sebenarnya ya kepada semua aktivitas yang biasanya lancar menjadi tidak lancar. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya pernah membaca. Jadi di zaman Nabi, batalnya ibadah haji ini pernah pula terjadi. Rasulullah dan kaum muslimin batal menjalankan ibadah umrah karena tertahan di Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Perjanjian Hudaybiyah ini yang melarang umat Islam umrah di tahun itu ya. Tentu saja ini sebagai kerugian umat Islam untuk menjalankan rukun Islam kelima ini. Tetapi di balik batalnya umrah ini sebenarnya adalah kemenangan bagi umat Islam. Karena setelah peristiwa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Memang sekilas perjanjian ini sangat merugikan Nabi dan kaum muslimin pada saat itu. Namun justru dengan perjanjian Hudaybiyah ini kaum muslimin mendapat kemenangan telak, dan kemudian hari kemenangan benar-benar terjadi sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Fath. Inilah yang terbaik menurut Allah. Makanya selalu nasihatnya seperti ini kan. Selalulah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah mencatat berbagai kejelekan dan kebaikan, lalu Dia menjelaskannya. Barang siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan lantas tidak bisa terlaksana, maka Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Jika ia bertekad lantas bisa ia penuhi dengan melakukannya, maka Allah mencatat baginya 10 kebaikan hingga 700 kali lipatnya sampai lipatan yang banyak. Insya Allah niat haji kita sudah sampai dan kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama yang termasuk golongan tabi'in yaitu Sa'id bin al-Musayyib berkata, barang siapa bertekad melaksanakan sholat, puasa, haji, umroh, atau berjihad, lantas ia terhalangi melakukannya, maka Allah akan mencatat apa yang telah ia niatkan. Demikian teman-teman, semoga sedikit pencerahan ini bisa mengurangi kesedihan kita ya. Kita berdoa kepada Allah, mohonkan ampun atas semua kesalahan kita. Semoga apa-apa yang telah kita niatkan bisa terkabul di masa mendatang. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.